Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamjam Muhammad Jamaluddin dari PAI 3C. Saya akan membahas motivasi belajar untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah psikologi belajar. Baik, langsung saja. Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya gerak pada diri individu yang memberikan arahan dan semangat dalam pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi, peran motivasi pada peserta didik sangatlah penting. Dengan adanya motivasi, peserta didik dapat meningkatkan, memperkuat, dan mengarahkan proses belajarnya sehingga dapat diperoleh keefektifan dalam pembelajaran. Jadi motivasi itu sangatlah diperlukan oleh siswa agar mencapai tujuan yang dikehendakinya. Selanjutnya, ada macam-macam motivasi. Yang pertama, ada motivasi primer. Motivasi primer didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya didasarkan pada segi biologis dan juga jasmani. Jenis motivasi ini dapat berupa menjaga kesehatan, menjaga pola minum, pola makan dan minum, menjaga istirahat, tidur, dan pernikahan. Selanjutnya ada motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini dapat berupa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, ingin berprestasi, ingin mencapai cita-cita yang diinginkan. Itu adalah macam-macam motivasi yang harus diterapkan agar pembelajaran dapat efektif dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kedua macam motivasi belajar ini harus diterapkan pada peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada faktor yang menunjang keberhasilan motivasi bagi peserta didik. Di antaranya ada 3 faktor motivasi. Yang pertama adalah faktor dari guru. Guru sebagai faktor utama dalam proses pembelajaran, karena guru adalah yang menyampaikan materi. Guru dituntut harus bisa menguasai kelas, membuat kelas menjadi tempat belajar yang menyenangkan, bukan yang malah membosankan. Itu adalah tugas guru yang harus bisa guru lakukan. Caranya bagaimana? Di antaranya kita harus melihat sebelum pembelajaran itu, melihat RPP dulu, kita persiapkan strategi apa nih yang harus kita laksanakan ketika kita masuk kelas, agar pas kita masuk kelas kita sudah siap dan kita sudah bisa untuk mengolah kelas dengan sebaik-baiknya. Itu adalah tugas guru yang pertama. Yang kedua, faktor supaya berhasilnya motivasi adalah dari orang tua. Bukan hanya guru yang harus memberikan motivasi kepada peserta didik, tapi juga orang tua. Orang tua juga harus selalu mendampingi dan selalu memotivasi putra-putrinya agar dia bisa belajar dengan semangat. Contohnya, berilah dia reward, penghargaan apapun itu. Jika dia berhasil, contohnya, jika dia ulangan, setelah ulangan dia mendapatkan nilai 8, maka pujilah dia. Lalu berilah semangat supaya bisa meningkatkan motivasi dalam belajarnya. Nah, alhamdulillah kamu mendapatkan nilai 8. Yuk tingkatkan lagi. Mudah-mudahan ulangan nanti kamu dapat nilai 10. Agar bisa mendapatkan nilai 10, maka kamu harus rajin belajar. Itu diantaranya contoh untuk memotivasi peserta didik atau anak didik oleh orang tua. Jadi guru dan orang tua itu harus bersinergi untuk memberikan motivasi belajar bagi siswa. Yang ketiga adalah faktor dari masyarakat atau lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat tentunya kita harus bisa menjaga anak kita dalam segi pergaulan.
bukannya tidak boleh bergaul, karena anak kita juga atau anak didik juga termasuk masyarakat gitu ya. Jadi perlu untuk bergaul, tetapi kita harus mendampingi pergaulannya yang bagaimana, karena dengan pergaulan yang baik itu juga bisa berpotensi meningkatkan semangat belajarnya. Tetapi jika pergaulannya tidak baik, justru malah dia tidak termotivasi untuk belajar. Jadi 3 faktor ini sangat menunjang dan menentukan bagi motivasi dalam belajar. Jadi bisa saya simpulkan, motivasi belajar itu sangat diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Agar bisa mencapai mendapatkan nilai yang tinggi, prestasi yang tinggi, agar mencapai cita-cita dan lain sebagainya. Yang kedua, ada macam-macam motivasi. Yang pertama motivasi primer dan motivasi sekunder. 2 macam motivasi yang telah saya jelaskan tadi ini sangat berpengaruh untuk berlangsungnya pembelajaran. Yang ketiga adalah faktor yang menunjang motivasi, diantaranya adalah guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.